Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di channel yang insya Allah ini channel untuk syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Insya Allah kalau kita menge-share atau membagikan video-video konten-konten tentang dakwah agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun akan mendapatkan pahala. Makanya jangan sampai ketinggalan, terus menge-share, membagikan video-video dakwah Islam. Kita pun insya Allah bagian dari dakwah kita melalui medsos yang kita miliki. Mari kita dengarkan lagi kajian-kajian dari guru-guru kita, bil khusus Buya Ar-Razi Hasim, yang mana kajiannya insya Allah sangat bermanfaat, bekal dunia dan akhirat kita. Karena kita ini sebagai manusia butuh sekali dengan nasihat, karena iman kita naik turun. Oleh karena itu sering mendengar pengajian, insya Allah iman kita terjaga, terpelihara. Oleh karena itu jangan lupa saksikan sampai dengan selesai agar wawasan dan ilmu pengetahuan kita bertambah, agar juga tidak gagal paham. Insya Allah marilah kita saksikan, insya Allah sangat bermanfaat. Dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bersabda, man i'tada, ya, atau man yata'ahada, ada dua versi riwayat, idza ra'aitumur rajul yata'ahad bil masjid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau menyaksikan seseorang yata'ahad, dia terikat oleh masjid, terpikat oleh masjid. Oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, yata'ahad diartikan dua hal: memakmurkannya dan berkhidmah di dalamnya. Ini kalau nggak bisa khidmah besar, ada sampah, ambil, masukin. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Salafus Saleh, pengarang Sahih Bukhari, itu imam hebat. Dia kalau jalan, tangan sama kakinya dicium sama Imam Muslim. Tangan sama kakinya dicium sama Imam Muslim. Itu imam ahli hadis. Di Indonesia orang cuma sungkem doang sama bapak ibunya disebut syirik. Canggih orang Indonesia ya. Katanya si ustadz ini ikut sunnah. Kita tanya sunnah siapa? Sunnah Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari membolehkan cium tangan dan kaki dalam tradisi orang-orang Bukhara dan Persia. Bahkan tradisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan siapa yang khidmah ke masjid, itu maknanya fashhad lahu bil iman, saksikan bahwa dia beriman. Makna kedua, siapa yang engkau saksikan, engkau lihat bahwa dia ini terpikat hatinya di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka jadilah engkau saksi bahwa dia betul-betul percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya umat Nabi Muhammad, dan bertemu Nabi Muhammad tapi percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hebatnya umat Nabi Muhammad, percaya kepada Allah tanpa perlu mengatakan belahlah bulan, tanpa perlu mengatakan panggil tuh pohon bawa ke sini, nggak perlu. Itu cukup di zaman beliau orang-orang Badui, ya. Kita nggak perlu begitu. Kita percaya kepada Allah tanpa syarat, karena Allah sudah cukup sebagai syarat dan rukun percaya. Maka apabila kita sudah menyaksikan ada orang khidmah, ada orang terpikat di masjid, kita pun akan mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi bacakan ayat ini, surat At-Taubah ini. Bapak
saudara yang Nabi SAW bangun masjid bukan karena ingin saingan. Nabi pun bangun masjid karena menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau masuk ke Madinah, disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, beliau berjalan bersama sepupu-sepupunya dari kalangan orang-orang Madinah. Dulu masih bernama Yathrib. Disambut oleh orang-orang Madinah. Itulah kalimatnya, marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Itu kalamnya. Jadi yang kita baca itu bukan kalam dibuat-buat. Itu seakan-akan kita menghadirkan kembali kisah Rasulullah masuk ke Madinah. Itu maksud beliau. Itu maksud para masyayikh kita. Dan saya sudah sering cerita, ya mungkin teman-teman sahabat-sahabat sudah sering dengar lewat Thariqat Al-Yutubiyah. Ini pengikut Al-Yutubiyah ya. Mursyidnya banyak di situ. Mulai dari yang bersanad sampai tidak bersanad. Nabi SAW ma marra bihajarin wala syajarin, tidaklah melewati satu batu ataupun gunung illa kecuali sallama alaih. Itu yang keras, itu pohon yang tidak punya akal, yusallim alaih, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita malu kepada Rasulullah. Itu pohon nggak punya akal, batu nggak punya fisik seperti kita, masih mau mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kerasnya hati ini, betapa bodohnya kita, betapa lemahnya kita. Punya akal, punya gelar, punya ilmu, punya pekerjaan, punya fisik, punya hati, tapi tidak mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah mempertanyakan khurafat tuh yang meyakini Rasulullah hadir lagi majelis. Ya salam. Yang mengatakan hadir itu kan Rasulullah, bukan kita, bukan Habib Umar, bukan Habib Ali, bukan Habib Fulan, bukan. Yang mengatakan hadir menjawab saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma min ahadin, tidaklah ada seorang kamu, yusallim alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku. Bahasa kitanya Allah hadirkan rohku, arudda alaihi salam, sehingga aku membalas salam-salamnya. Bertanyalah anak pintar, anak cerdas di Palembang, Buya, Rasul kan satu, yang ngucapin salam malam ini udah berapa ini? Berapa orang yang hadir pagi? Nggak sempat ngitung ya, kita bukan robot ya. Gimana cara membalasnya? Itulah dijawab dengan syair yang antum baca tadi, Tala'al badru alaina. Kita baca tadi, dibaca nggak tadi? Anta syamsun, anta badru. Matahari mengeluarkan pancaran sekali, kenal semuanya. Benar nggak? Apakah berkurang matahari dengan banyaknya orang yang mendapatkan cahaya matahari? Paham maksudnya? Itulah makna anta syamsun, wahai Rasulullah, engkaulah sang pelita matahari, sang surya yang cahayamu sembur sekali keluar dapat memenuhi semua hajat orang yang berhajat. Jadi nggak usah suuzon, berprasangka Nabi nggak bisa jawab. Rasulullah itu pelita, syamsun. Rasulullah itu bahkan kalaupun gelap, badrun. Apa maknanya? Kalau terang, orang semuanya baik, Rasulullah pelitanya. Kalaupun gelap, masih Rasulullah juga yang memberi syafaat. Itulah makna. Al-Badr itu adalah sebutan Rasulullah yang juga merupakan nama Al-Imam Al-Mahdi fi akhir zaman. Apa arti Badr? Dalam gelapnya alam semesta ada pantulan cahaya matahari.
Jadi cahaya bulan itu cahaya matahari juga, benar nggak? Ini cara memahami Imam Jahiliyah ini akan terjadi dua kali. Jahiliyah pra bi'asa, sebelum Nabi diutus, dan ada jahiliyah akhir zaman. Jahiliyah zaman itu udah kopiah, udah pakai baju koko, udah pakai sarung, tapi nggak mengerti. Udah pakai celana tapi jingkrang, ya. Udah berjenggot, udah semua, tapi dia nggak ngerti juga bagaimana cara berkoneksi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau Nabi ngomong, tidak kamu mengucapkan salam, Allah kembalikan, Allah hadirkan, arudda al ruhi, raddallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan rohku, lalu aku membalas salamnya. Masih kurang yakin nama hadis ini hadis Abu Dawud, seperguruan dengan Imam Bukhari, menulis kitab judulnya Sunan Abi Dawud. Hadisnya sahih. Kalau Nabi ngomong, antum percaya nggak? Kalau antum nggak percaya Habib Umar, apa-apa, Habib manusia. Sekarang ngomong Rasul, percaya nggak? Bahwa beliau hadir kalau orang mengucapkan salam. Tapi di kolbu yang tidak gelap, di kolbu yang mau menerima Syamsun dan Badrun, kolbu yang tidak menutup kolbunya dari cahaya pelita ataupun pantulan pelita Al-Badar. Maka kalau orang-orang yang kolbunya benar-benar nama Rasulullah saat lagi mahal kiamat, menahan kerinduan kepada Rasulullah. Jadi apa ikhtiar kita untuk memakmurkan masjid? Amalannya tadi, ajarkan ilmu iman di sini. Maka harus ada ajaran tauhid, ahlus sunnah wal jamaah. Ada kalimat yaumul akhir. Di situ ada ilmu tentang akhir zaman. Harus ada ilmu akhir zaman yang benar, bukan cocok logi. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, awal-awal pandemi, kita oleh seorang, bahkan beberapa orang dai yang mengatakan terjadi dukhon pada bulan Ramadan pertengahan tahun itu. Benar, pada ketakutannya sampai ke sini. Betul-betul antum nih suka hoax, ya. Hoax aja ditelan, ya. Dan itu nggak minta maaf loh. Revisi semalam sebelumnya, terus bilang, oh enggak, hadisnya dhaif, tapi dia mengatakan siap-siap beli pangan. Akhirnya terjadilah panic buying. Istilahnya benar nggak begitu? Buying panic apa? Orang panik beli, habislah beras di beberapa tempat. Dikira mau kiamat, ya salam. Nggak ada minta ampun kepada Allah, tidak ada minta maaf kepada Rasulullah, tidak ada minta maaf kepada umat Rasulullah SAW. Ini kan yang menyebabkan kekacauan di tengah umat namanya. Kalau di surat An-Nur berbahaya itu orang-orang yang menyebarkan al fitnah, ya, yang menyebarkan fitnah di antara orang-orang beriman. Nggak ada kata maaf. Pernah dengar nggak? Ada dengar nggak? Jangan-jangan udah kena hoax baru lagi antum. Ada hoax baru lagi. Di akhir zaman Nabi suruh kalau terjadi huru-hara di mana-mana, maka pergilah ke dalam hutan. Maka dia sekarang buat perumahan akhir zaman di tengah bukit, di tengah hutan. Nabi nyuruh sendiri-sendiri masuk hutan. Ini buat perumahan akhir, namanya rame-rame. Kalau di Batam abangnya panik, nggak tahu cara untuk menuju kepada Allah. Akhirnya cari referensi, ketemulah, wah kita hidupkan lagi dinar. Ya salah. Nanti kalau Imam Mahdi keluar dan daulah berdiri, antum bangun tidur itu dinar di mana-mana sampai nggak ada lagi orang yang berhak menerimanya. Bukan berarti kita nabung taruh di mana sekarang dinar, enggak. Itu nanti itu dinar ada, emas ada,
perak ada, duit ada, tapi makanannya nggak ada. Jadi nggak bisa pakai tabungan emas, apalagi kang emas. Nggak bisa. Tolong jangan panik kalau belajar akhir zaman. Harus ada materi itu di sini. Kajian akhir zaman yang sahih. Ya, jangan cocok logi. Pakailah kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, cocok sudah. Ya. Kalau enggak pakai Mukhtasar Imam Sya'rani terhadap Tazkirah Al-Qurtubi. Ada kan kitabnya. Jangan cocok logi. Masjid ini jangan kemudian menjadi penyebab orang halu. Harus menjadi penyebab intelek kita naik. Orang yang tambah datang ke masjid tambah waras gitu seharusnya. Bukan malah tambah ketakutan. Gimana ntar Dajjal keluar, terus antum punya tabungan emas, gimana? Bisa selamat pakai emas? Waduh, ada beberapa kajian ya salam. Nanti itu ya terjadi paceklik. Ya paceklik kan masalah pangan nanti. Orang nggak butuh lagi nanti duit, nggak butuh. Maka tolong hidupkan kajian iman kepada Allah, kajian akhir zaman, al-yaumil akhir. Kajian akhir zaman itu ada dua, ada kiamat, ada kematian dan kiamat. Alam barzakh, wah itu satu ngajinya. Padang mahsyar, lebih asik lagi. Coba antum kalau baca hadis tentang alam kubur, pertanyaan pertama di kubur apa? Kamu salafi gak? Kamu jemaat tabligh gak? Kamu syafi'i gak? NU gak? Enggak ditanya. Pertanyaannya gini gak? Khatam Quran berapa kali bro? Nggak ada. Udah haji berapa kali? Haji 2 kali, Haji Muhyiddin. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa tuh ya orang zat yang kau sembah? Rabb, pemilikmu, zat yang mengendalikanmu, yang kamu sembah, yang kamu rindui, yang kamu harap, yang kamu gantungkan harapan kepadanya. Siapa? Bos, pasangan, orang tua, jamaah. Siapa? Itu enggak, yang jawab bukan lidah ini. Yang jawab kolbu. Karena kolbu itu nggak bisa bohong di situ. Mangap-mangap, gambar sama. Antum punya udah ngelihat itu filmnya orang barat tuh, Thor namanya, tuh Thor. Tuh si Thor tuh punya pentungan, bukan pentungan tuh apa namanya? Hammer. Itu lebih cakep, lebih gede daripada itu. Punyanya Mungkar Nakir tuh, nggak bisa jawab. Wah, kepala itu hancur kepala, hancur kepala. Ada yang berani. Maka sekarang jangan sibuk hanya ilmu-ilmu kulit, harus mulai masuk kepada ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu. Antum hafalan pantar gak ditanya. Maka yang hafiz sama yang gak hafiz, kalau gak kenal Allah sama melaratnya di sana. Lo kan Quran memberi syafaat. Quran itu untuk dihafalkan atau untuk difahami? Cara memahami itu pertama menghafal, membaca, ya. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau menghafal lebih kenceng handphone kita. YouTube aneh itu 30 juz gak berhenti-berhenti. Mungkin YouTube masuk surga duluan. Bukan itu. Quran itu bukan untuk sekedar hafalan, tapi untuk peringatan gitu. Jadi jangan senang dulu anak kita sudah hafal sekian. Lihat dulu akhlaknya. Lihat dulu akhlaknya. Ya, banyak sekarang ya, ada yang nantang-nantang anak-anak ribat ya, santri-santri ribat. Sebenarnya nantang saya. Kata dia, gua hafal 30 juz, berani coba. Ya salah, dia sombong pakai hafalannya. Ya, berani coba sama saya. Kata dia itu, saya hafal 30
juz. Ya salah. Apakah begitu Rasulullah mengajarkan orang hafal Quran? Baru baca 30 juz udah berani nantang-nantang debat. Ditanya apa yang ente hafal, bisa jawab nggak? Jadi kalau mau menghidupkan Quran, jangan hanya menghidupkan tahfiznya, tapi harus masuk kepada faqih fiddin, wajib memahami agama. Adakah perintah di dalam Al-Quran menghafalkan tanpa memahami? Ada nggak? Yang ada tafaqquh. Tafaqquh itu menghafal masuk di dalamnya, belajar masuk di dalamnya. Ditolong para masyayikh, para kiai hidupkan tahfiz plus tafaqquh fiddin. Jadikan itu jargon. Karena pembeda tentara Dajjal dengan tentara Al-Mahdi di akhir zaman cuma tafaqquh. Paham atau tidak, cuma itu aja bedanya. Sama-sama hafal soalnya. Dulu sudah berhasil bunuh Sayyidina Ali. Sama-sama hafiz Quran. Sayyidina Ali hafiz Quran, yang bunuh hafiz Quran. Gimana tuh? Ya, udah jam 9 pakai. Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Itu ada ilmu di situ, ilmu syariat dan hakikat. Mau sholat begitu-gitu aja, nggak mau kan? Supaya sholat enak kita bertorikoh. Supaya sholat diterima oleh Allah kita berhakikah. Bertorikoh itu cari metode supaya khusyuk. Dulu yang ngajarkan kita sholat itu cuma mengajarkan cara zahir, benar? Waktu kecil tubuh ini wajib sholat, benernya yang sholat tubuh ini atau dan di dalam ini? Ya. Yang disebut aku, wajah tuh, aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi, itu tubuh ini atau energi ruh yang ada di dalam tubuh ini. Maka wajib belajar ilmu mengenai siapa diri ini sebenarnya. Maka di masjid ini wajib belajar tentang ma'rifatun nafs, ilmu mengenal diri, karena itulah satu-satunya pintu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kuliah S1, S2, S3 udah kenal Allah belum? Belum tentu. Karena di kampus mengenal akal, diri yang akal, baru diri yang zahir. Diri kita itu ada jiwa, berkaitan dengan tubuh, ada akal. Akal ini gelarnya doktor tuh. Jadi doktor tuh bukan gelar mursyid ya, DR ya. Itu nggak laku dalam kubur itu. Jadi nanti dalam kubur malaikat nggak akan nanya ya dokter Ar-Razi, nggak laku. Buyanya nggak masuk ke dalam kubur. Jangan-jangan nama ini nggak laku juga. Jadi yang sudah beryuforia dengan gelar-gelar akademiknya, gelar-gelar keagamaannya, tunggu dulu, itu gak laku masuk ke alam kubur. Lakunya cuma di jamaah antum. Dokter lakunya di kampus. Ya. Dokter lakunya di mana? Di kampus. Di sini aneh, kenapa ada dokter? Kan gak perlu di masjid ada dokter, gak perlu. Emang mau ada ujian skripsi di sini? Kan gak perlu. Apa kalau saya sadar saya dokter, saya kenal diri? Belum. Jangan-jangan tambah sombong, terbersit di hati, aku lebih tinggi kuliahnya daripada yang lain. Sombong jadinya. Makanya kalau pas kenalan coba aja lihat, saya Dr. Rozia, itu kena tuh ya. Kena udah. Saya Kiai, saya Buya. Ya. Kalau Bapak Ibu lain, saya Pak Haji, Pak Haji Hidin. Itu sholatnya protes tuh. Gue sholat 5 kali nggak disebut-sebut gitu. Sudah disebar. Ada pertanyaan?